Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, banyak yang berkata bahwa hidup itu dipenuhi dengan pilihan ya, sehingga kita manusia dituntut untuk bisa berpikir dengan cepat, dengan tepat, dan pastinya bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu ya, bisa menimbang resiko, bisa melihat apa efeknya ke depan, dan lain sebagainya. So, pagi hari ini kita akan membahas hal tersebut, ilmu berpikir dan ilmu mengambil keputusan yang akan berdampak pada bisnis dan kehidupan Anda. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, Smart Listeners. Selamat menjalani hari Selasa pertama di bulan Desember. Semoga semangatnya masih gaspol walaupun sudah memasuki akhir tahun 2023. Dan pagi hari ini Audrey semangat banget nih ya. Ingin sharing-sharing bersama dengan Anda di jam 7 sampai dengan jam 8 dalam Smart Business Talk bersama dengan Mbah Dahsyat kita ada Pak Tung. Selamat pagi Pak Tung. Pagi yang dahsyat, selamat pagi Kak Audrey yang dahsyat, ya penuh semangat, juga Smart Listener seluruh jagat raya, pendengar Instagram saya juga seluruh Indonesia Raya ataupun seluruh dunia raya, jagat raya. Terima kasih. Yes, semangat. Salam dahsyat Pak Tung pagi hari ini. By the way, cerita sedikit, ini kan sudah akhir tahun, masih padat jadwal atau seperti apa Pak Tung? Malah padat gitu ya, jadi malah padat. Karena mau siap-siap berlibur. Oh, jadi supaya nggak keteteran nanti pas libur, jadi harus dipadatkan gitu ya, Pak Tung ya? Oke. Nah, hari ini kita membahas satu topik yang menarik gitu ya, ilmu penting dalam bisnis dan kehidupan, yaitu ilmu berpikir dan ilmu mengambil keputusan. Nah, ini sebenarnya sepenting apa nih, Pak Tung? Karena kan sekarang eranya kita dituntut ngambil keputusan dengan cepat, tapi juga harus tepat, terus juga harus timbang resiko. Efeknya ke depan gimana? Ini kan makin complicated ya kalau kita mau ambil keputusan di era-era sekarang. Gimana Pak Tung? Ya, sekarang kita sebetulnya ilmu mengambil keputusan itu banyak sekali. Tapi khusus untuk hari ini kita akan bahas bagaimana menimbang risiko, kan begitu ya. Jadi, apalagi ilmu berpikir, wah jauh lebih luas lagi. Jadi berpikir ala otak mamalia, ada berpikir ala otak modern kita, batang otak kita, terus kelemahannya ilmu berpikir itu sendiri seperti apa. Tapi sekarang kita akan satu yang namanya untuk menimbang risiko itu sendiri. Nah, gitu ya. Seperti dalam hidup nih, selalu kalau kita mau ambil keputusan, salah satu yang kita pertimbangkan adalah yang namanya risiko. Nah, cuman sayang ya. Saya tanya nih Kak Audrey, ilmu berpikir atau penting banget? Penting banget dong harusnya. Ilmu mengambil keputusan penting atau penting banget? Penting banget. Pertanyaannya, diajarkan enggak di sekolah? Tidak. Yakin? Kayaknya kalau secara langsung tidak deh Pak Tung. Secara tidak langsung, yang apa yang diajarin? Logika. Logika 1/8 dari ilmu berpikir gitu ya. Ada ilmu berpikir tanpa berpikir. Nyontek. Terus daplek aja ATP, anamati tiru plek. Itu ada. Nggak usah mikir aja dah. Nah, ada yang ilmu tidak berpikir. Ada ilmu yang cuma menggambarkan saja. Maksudnya misalnya pesawat sedang ditunda dengan alasan teknis. Kalau dijelaskan positif negatifnya malah bahaya. Ada ilmu positif, ada ilmu berpikir negatif, ada ilmu berpikir kreatif, ada ilmu berpikir untuk cari alternatif. Nah, kan gitu ya. Ada ilmu berpikir humor. Ada humor, kita anggap tidak layak Anda humor. Begitu ya repot juga. Padahal humor ya membuat kita lebih kendor, lebih rileks, lebih ya. Terus kemudian juga berpikir untuk istilahnya menentukan cara berpikir, itu ada ilmu berpikir banyak sekali gitu ya. Terus kemudian juga berpikir untuk jadi mendalam itu 1 sampai thinking itu seperti apa. Tapi kali ini kita satu yang namanya ilmu berpikir, yaitu untuk menimbang risiko. Karena di dalam kehidupan kita selalu akan menghadapi risiko dari setiap keputusan, termasuk tidak ambil keputusan gitu ya. Tidak berisiko. Nah, jadi untuk pertama kali kita harus membedakan dulu antara risiko dan berisiko. Nah, ini teman-teman di Instagram saya ataupun termasuk teman-teman yang ada di Smart FM, di YouTube-nya Smart FM juga, atau di radionya, coba ayo sekarang SMS ataupun WhatsApp ataupun komen di IG, menurut Anda risiko itu apa? Berisiko itu apa? Komposisinya apa? Nah, ini penting ini. Jadi
Jadi topik hari ini adalah tentang bagaimana membahas salah satu ilmu sangat penting yang tidak diajarkan di sekolah. Logika diajarin, tapi nimbang resiko ambil keputusan kok enggak ada ya. Yes. Padahal penting. Tidur lagi, Iya. Atau dingin, sudah pakai ilmu tidak berpikir Pak, tidak mandi. Lu juga tidak mandi. Oke, jadi kita ajak semua listeners ya untuk merespon dulu semua listeners. Tadi Patung katakan ada resiko dan beresiko. Nah, menurut Anda apa sih arti resiko dan apa arti beresiko? Silakan Anda boleh kirimkan di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami. Sudah ada sapaan juga dari Pak Kukus Drilo, salam dahsyat, sarapan ilmu dulu katanya. Oke, semoga kenyang pagi hari ini ya. Tapi mungkin sedikit Patung sebelum kita jeda sesaat gitu ya. Sekarang apakah memang tantangannya lebih besar gitu untuk mengambil keputusan atau memang setiap masa itu ada kesulitannya masing-masing? Atau seperti apa? Setiap masa ada kesulitannya masing-masing. Tetapi saat ini ya dengan begitu banyaknya yang namanya distraction. Oke. Yang dimana berebut untuk mengambil fokus kita, mempengaruhi data kita, mempengaruhi pertimbangan kita. Tentu saja saat-saat ini lebih menantang dari zaman dulu. Memang gitu ya, tapi sekarang juga lebih enak untuk mengambil keputusan. Semalam saya cerita kepada anak saya gitu ya, zaman dulu Papa kalau mau ambil keputusan tanya sama yang lebih tua, lebih senior gitu ya. Yes. Senior dianggap lebih berpengalaman. Sekarang tanya sama yang lebih muda, karena yang lebih muda bisa Google di internet, bisa tanya sama ChatGPT, ya. AR debat gitu ya, Google bisa, termasuk mempertimbangkan warna, ini kan lagi mau cari Ferrari nih gitu ya, sudah DP nih, tinggal itu warna juga digital. Kalau Rosso Imola pertimbangannya apa saja, dicat itu luar biasa, kelebihannya. Pertimbangannya ini tetap kembalikan kepada dirimu, tapi pertimbangannya ini, keren amat. Dulu bingung kita tanya orang, sekarang AI canggih. Itu segala masalah ada dipecahkan di sana gitu. Yes. Nah, tentu saja hari ini tantangannya lebih banyak, tetapi juga istilahnya kemungkinan kita ngambil keputusan lebih tepat juga lebih besar karena di dunia AI internet juga ini luar biasa. Oke, jadi ini seperti pedang bermata dua ya, mau pakai sisi yang mana small listeners. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita masih tunggu respon Anda small listeners, apa menurut Anda resiko dan beresiko. Kami tunggu respon Anda di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, smart listeners, kita kembali ke sesi yang kedua dalam Smart Business Talk, masih bersama dengan Mbah Dahsyat kita, Tung Desem Wadingin. Tadi kita sempat lemparkan ya Pak Tung ya, apa sih menurut Anda makna beresiko dan resiko sendiri? Mungkin kita bacakan supaya kita definisikan ulang juga nih Pak Tung, supaya nanti kita lebih paham dalam belajar ilmu mengambil keputusan. Oke, aku bacakan dulu dari Pak Alex Andaro di WA kita, selamat pagi dari Pontianak. Kalau resiko itu sudah berakibat dilakukan, sedangkan resiko hal yang akan berakibat jika dilakukan. Ada lagi dari Ibu Catherine, kalau beresiko itu bisa kita antisipasi, kalau resiko itu sudah harus ditanggung sendiri, katanya ya. Oke, satu lagi kita ke Pak Charles yang ada di Manado. Selamat pagi. Kalau beresiko itu satu hal yang ada di depan, resiko adalah hal yang kita temui di awal. Silakan, Pak Tung mungkin boleh klarifikasi, resiko beresiko itu gimana sebenarnya maknanya? Kita masing-masing ya. Dari yang kita pelajari, resiko itu sebetulnya akibat, bisa sifatnya bisa positif, bisa negatif. Jadi resiko itu ada 3 unsur. Sekali lagi teman-teman semua, unsur dari resiko itu apa? 1 sifatnya bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau resiko itu berarti selalu negatifnya. Enggak, bisa positif. Negatif. Kemudian yang kedua, besar kecil akibatnya. Jadi setelah atau kecil, bahaya atau enggak? Nah, nikmat atau nikmat banget, kan bisa positif bisa negatif. Itu yang kedua, istilahnya besar kecil efeknya. Atau gimana? Yang ketiga, kemungkinan terjadinya besar atau kecil.
Jadi kalau seorang mau mengambil keputusan, menimbang risiko, di dalam hidup selalu ada risikonya, tidak ambil keputusan juga ada risikonya gitu ya. Selalu ada negatifnya, kemudian besar kecil akibatnya dan besar kecil kemungkinan terjadinya. Banyak orang hanya mempertimbangkan besar kecil akibatnya atau efeknya. Begitu dia kepikiran berat sekali, dia besar kecil kemungkinan terjadi tidak dipertimbangkan. Maka dalam mengambil keputusan jadi tidak bijaksana. Contohnya bagaimana? Ada satu saudara ini jadi dalam kondisi sakit jantung. Empat dokter bilang harus operasi. Lu kan keren tuh, 4 dokter lu. Harus bisa ditiup, nggak bisa sementara ini dengan teknologi yang ada belum dokter bisa. Bahkan dokter yang ahli niup ngasih tiup ngasih apa stand dipasangin pipa lagi supaya biar bolong begitu menyerah juga. Ini percuma. Jadi lebih baik di bypass. Istrinya bilang gimana? Kalau mati gimana? Itu tetangga operasi juga mati loh. Itu kan akibatnya yang terburuk. Betul. Besar kecil kemungkinan terjadinya. Nah, di dalam kehidupan, di dalam bisnis, kalau kita menimbang resiko, perhatikan tadi 3 unsur, positif atau negatifnya. Loh, karena kalau sekarang dioperasi, positifnya jadi plong, jadi kemungkinan hidup nambah 10 tahun. Ada nggak? Ada. Kemungkinan positif, kemungkinan negatif selalu ada. Pertanyaannya, berapa besar kemungkinan terjadinya? Nah, saya sampai nanya sama dokternya, yang ahli, jangan buru-buru, karena dia bukan ahli operasi, dia ahli stent. Ahli stent, bukan di bypass pakai ini. Nah, kemudian dia kan paling anti, tunggu dulu, diperiksa teliti, dia bilang, tidak bisa, harus di bypass. Dia bilang gitu. Terus kemudian kita tanya, karena supaya tenang toh, Pak, kalau dioperasi, jadi kemungkinan matinya berapa persen? Pokoknya dokternya nyebelin, 100%. Loh, dokter kok nakut-nakutin? Loh lah iya toh, Anda nggak usah dioperasi juga mati 100% kemungkinannya. Oh, kurang detail lagi. Oke. Jadi maksudnya mati karena operasi itu berapa persen? Kalau sekarang operasi jantung 0,01%, sangat aman sekarang. Jadi jauh lebih aman dari zaman dulu. Wah, jauh lebih sederhana daripada yang ditakutin orang. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, dokter. Kan harus ditimbang toh, positif dan negatifnya, berapa besar kemungkinan terjadinya toh. Kalau ini kan kemungkinan suksesnya 99,99% misalnya gitu ya. Nah, sekarang dokter, kalau tidak dioperasi, kan gitu toh. Alternatif ditimbang semua toh. Kan negatifnya. Kalau tidak dioperasi, kemungkinan matinya berapa persen? Jawabannya dokternya gimana? Sudah Anda tebak? 100% lagi kan ya. Dokternya kadang ya rodok nganyel kayak gitu ya, menimbang risiko. Loh, lah kok lah iya toh Pak Tong gitu loh ya. Kalau kamu enggak dioperasi ya tetap mati juga toh. Iya, maksudnya kapan? Langsung dokternya ngomong wajahnya serius sekarang. Anytime. Saya dokter ahli jantung. Kamu serangan jantung di depan saya. Saya punya obat-obatan, punya begini. Mati ya mati. Nah, blokadenya ini sudah 100%, yang sebelah sini 90 sekian persen sudah ini blokade terlalu banyak, ini too dangerous untuk tidak dioperasi. Sedangkan kalau dipasang stent atau ditiup atau diginiin ya terlalu banyak, biayanya sudah lebih mahal, tapi lebih lancar pasang pipa baru ya di bypass. Luar biasa. Nah, ini ilmu menimbang risiko. Tolong ditulis dong, ayo semuanya ketik juga supaya Anda ingat. Unsur apa kalau Anda mau belajar mengambil keputusan dalam kehidupan ini itu ya, berpikir risiko, 1 positif negatifnya, yang kedua besar kecil efek atau akibatnya, yang ketiga besar kecil kemungkinan terjadinya. Mari kita bahas, coba misalnya lagi dengarkan siaran radio Smart FM pagi hari ini. Apa risiko positifnya? Wah, Pak, saya jadi ahli mengambil keputusan, jadi ahli memilih risiko, saya jadi sukses kaya raya, keputusan saya lebih banyak tepatnya, walaupun tetap manusia, enggak bisa tepat 100% kan gitu ya. Oke, nice. Itu kemungkinan positifnya. Kemungkinan negatifnya yang paling besar apa? Mati enggak? Kejatuhan, ketabrak pesawat terbang, mungkin enggak? Ya, bawa mobil, kurang fokus jadinya ya, Patung ya, bisa juga. Dengerin sih masih fokus lumayan, tapi kalau Anda di rumah, mungkin enggak Anda kejatuhan pesawat terbang, wah, pesawat terbang nabrak di rumah Anda. Mungkin, tapi terjadinya kecil. Kemungkinan terjadinya besar dan negatif dan banyak terjadi. Apa itu? Anda pagi-pagi lagi dengerin radio begini, Anda kentut.
terpaksa menghirup kentut Anda sendiri. Itu banyak terjadinya karena kentut itu ternyata tanda bahwa perut kita sehat gitu loh ya. Jadi bisa kentut. Buktinya kalau mau operasi Anda atau sudah operasi, dokter sudah kentut belum? Belum, enggak boleh masuk di ICU dulu, di pengamatan dulu. Sudah kentut boleh pindah ke ruang perawatan. Nah, kentut penting. Nah, itu banyak yang Anda demam ini pasti pagi-pagi sudah kentut. Ayo, terpaksa Anda hirup sendiri itu ya. Atau Anda kipas-kipaskan ke orang lain. Nah, kemungkinan ada yang positif, ada yang negatif sifatnya, efeknya ada yang besar, ada yang kecil, kemungkinan terjadinya ada yang besar, ada yang kecil. Ketabrak pesawat, kemungkinannya kecil, Pak Tung, bisa diabaikan. Nice, jadi Anda harus ngambil keputusan berdasarkan seperti ini. Gitu, Kak Audrey. Oke, jadi tadi kalau bicara tentang resiko ya, small listeners, ada 3, ada sifat, akibat, dan kemungkinan. Jadi Anda bisa timbang-timbang ya dari sisi positif negatif, ataupun mungkin dari besar kecil akibat dan juga kemungkinan terjadinya. Nah itu kalau resiko, Pak Tung. Kalau beresiko, kita langsung move saja. Gimana? Kalau beresiko ketika Anda sudah menimbang positif dan negatifnya, ya toh, terus kemudian Anda sudah menimbang besar kecil efeknya, besar kecil kemungkinan terjadinya, dan Anda bandingkan dengan kemampuan dan kemauan Anda menerima baik resiko positif maupun negatifnya tadi, menerima resikonya, ada 3 unsur tadi. Anda tidak mampu dan tidak mau, bagi Anda berarti beresiko. Oke. Untuk menimbang kemampuan Anda, kemampuan itu ada apa? Nomor 1 mental dulu. Mentalnya orang ada yang kalau gagal, so what, kita mulai lagi. Kan gitu ya. Nah, tergantung mental Anda, 1. Kemudian yang kedua apa? Tergantung kemampuan Anda. Jadi bagi orang dianggap 1 beresiko. Beresiko itu adalah Anda sesuatu hal yang kalau terjadi Anda tidak mampu menerima efek negatifnya, itu beresiko secara umum. Jadi ketika Anda menimbang apa? Kemampuan mental Anda, kemampuan permodalan Anda, kemampuan pengetahuan Anda, kemampuan keterampilan Anda, kemampuan kenalan Anda, network Anda, backing, dan semua orang sendiri-sendiri. Makanya ketika saya investasi apa atau bagaimana, saya titip Pak Tung 100% saya tak kasihkan Pak Tung. Saya kan di Instagram, saya kan cerita, kalau Anda nih ada crazy rich menikah 75 miliar, nah kalau Anda dapat duit 75 miliar mau Anda apakan? Anda bilang, saya titipkan Pak Tung, loh jangan ikut-ikutan saya kan gitu loh ya. Apakah 100% pasti berhasil? Belum tentu juga. Iya. Kan 28 ya. Investasi yang jeblok kemarin masuk ke reksadana apa itu setelah beberapa tahun saya evaluasi setiap tahun ini malah ruginya 40%. Kenapa? Karena ketika turun tetap sekuritasnya atau tetap brokernya atau tetap fund managernya tetap motong saya. Jadi 1M tinggal 500 juta tetap aja dipotong 2%. Jadi sekuritasnya untung melulu gitu ya. Kita untung gitu ya. Jadi saya not happy. Nah, tapi total saya karena saya melakukan satu yang namanya aset alokasi, masih naik 12%. Kok bisa? Lah emas meledak tertinggi sepanjang sejarah, perak sudah rebound sampai 25. Gitu ya. It's just beginning gitu ya. Nah, tapi balik lagi nih Kak Audrey. Jadi berisiko itu setelah Anda menimbang risikonya serta kemampuan Anda untuk bisa menerima, Anda tidak mampu atau tidak mau. Itu berisiko. Contoh, Anda investasi sesuatu hal yang nilainya $1 juta, 15 miliar misalnya begitu ya. Terus kemudian Anda kerjasama dengan orang yang sudah masuk penjara 3 kali dan terbukti menipu orang. Dan Anda kenal juga baru aja kenal. Terus bidangnya Anda tidak paham. Nah, itu kemudian Anda tidak punya duit. Anda utang. Utang apa? Utang sampai gadekan rumah orang tua, rumah mertua. Rumah Anda satu gadekan masih kurang. Terus Anda utang kepada preman. Jadi premannya ngancam, kalau nggak bayar nanti anakmu awas gitu. Waduh, nah ini kan anaknya juga dijaminkan. Nah, berisiko nggak? Berisiko. Tapi bagi Bill Gates, dengan situasi yang sama persis, $1 juta, bagi Bill Gates berisiko nggak? Artinya tidak. Tidak, damai-damai aja ya. Paling risiko namanya dipakai gitu ya, dan ngejret gitu ya. Sama, saya membantu marketing perusahaan apa begini. Nah, yang terakhir-terakhir ini saya lebih kalem, lebih ini. Tidak semua. Dulu saya jadi istilahnya mengendorse, oke, mau jadikan marketing, mau. Sekarang saya enggak, saya mulai melihat lebih hati-hati lagi. Karena banyak advokat menggunakan nama saya. Kok ada Pak Tung laris ya? Oh ya, makanya saya sudah ajarin murid-murid saya, jangan laris karena ada Pak Tung, karena Anda sudah menimbang resikonya, berisiko atau tidak. Ya. Murid-murid saya mulai lambah pintar, ye.
Oke, kita jeda lagi Patung ya. Kita setelah ini mungkin harus bisa belajar menimbang-nimbang resiko. Apalagi dengan challenge tadi, mungkin Patung juga boleh bantu. Gimana sih Patung dalam mengambil keputusan, apalagi kan perusahaan sudah banyak banget ya, sekitar 28, terus juga ada AI dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba kulik kali ya Patung ya, setelah yang satu ini. Jadi, Smallest jangan kemana-mana untuk Anda ingin sharing, ingin mungkin tukar pendapat juga boleh, ataupun mungkin sekedar tanya konsultasi sama Patung, silahkan ya di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Setelah kita memahami bagaimana konsep resiko dan beresiko, berarti kita sudah harus bisa punya gambaran gitu ya. Tapi bicara tentang resiko dan beresiko ini nggak jauh-jauh dari tantangan mengambil keputusan ya Patung ya. Kadang kan kita mengambil keputusan itu pertimbangannya banyak banget ya. Dari sisi internal iya, dari sisi eksternal juga iya, dari sisi, aduh banyak banget deh, budget juga iya gitu. Pokoknya banyak banget. So, poin-poin apa sih Patung yang harus diperhatikan selama kita mengambil keputusan? Faktor internal eksternalnya seperti apa? Silakan Patung. Tadi toh, jadi Anda menimbang sesuatu yang berisiko, setelah Anda menimbang risikonya, dibandingkan dengan kemampuan Anda untuk menerima akibatnya, baik positif negatif, positifnya gini, negatifnya gini, tapi banyak Anda cenderung tidak mampu menimbang, istilahnya menerima kemungkinan negatifnya yang terjadi, walaupun kecil, walaupun besar, semuanya masing-masing sendiri-sendiri. Jangan ikut-ikutan orang lain, seperti Bill Gates, $1 juta, enteng bagi dia nyumbang miliaran US dollar kok gitu ya. Tapi bagi orang yang sampai harus utang-utang, tidak bagus. Nah, contohnya banyak orang ini kejebak nih. Patung, kalau bisnis baru Patung, boleh nggak saya utang gadaikan rumah? Ayo, Kak Audrey. Duh, bahaya sih Patung kalau gadaikan rumah sebenarnya. Tapi tergantung resikonya seperti apa. Bisnis baru nih, bisnis baru yang Anda belum paham. Oh, sangat-sangat beresiko sih menurut Audrey. Loh, tapi ada yang ngajarin loh, yang ngajarin bahwa kalau Anda bisnis mau buka kopi ya buka aja kopi dan utang tuh enggak masalah, utang tuh enggak harus dibayar, katanya gali lubang, galilah yang lebih gede lagi katanya. Iya nih Lubang tutup lubang enggak usah, ada gali lubang terus kemudian berenang, itu kan pendapat yang menurut saya rodok mes gitu loh ya. Saya pribadi, Anda bisnis baru, saya pribadi loh, kecuali sudah banyak, harta Anda banyak, tidak apa-apa. Dan Anda utang itu sambil cetik Anda bayar, oke, ini basa-basi lah karena utangnya lagi murah, Anda gadaikan rumah salah satu, bukan rumah Anda utama gitu ya. Rumah Anda 100, gadaikan satu, ya oke gitu. Bisa kan berisiko itu kalau Anda tidak mampu menerima gitu ya. Jadi dan mau menerima, bagi orang lain berisiko, bagi Anda enggak. Jadi ketika keputusan masih ada alokasi sendiri-sendiri. Jadi kalau Anda bisnis baru, terus kemudian Anda harus utang, terus utangnya itu di luar kemampuan Anda, apalagi nggak gadaikan rumah utama, padahal belum punya rumah kedua, rumah ketiga, ikutin saya, pret kuadrat. Pret kuadrat. Harus berani. Saya kan sendiri-sendiri, kalau bagi saya pret kuadrat, I am so sorry. Nah, makanya saya cerita Kak Audrey, saya bukan ngelola 28 bisnis yang sudah tutup. Masih ada 33 lagi gitu ya, masih ada. Ini baru saya tutup lagi. Jadi saya hatinya damai gitu ya. Kenapa? Karena banyak bisnis yang saya mulai tidak pakai modal. Kalau tidak pakai modal berisiko nggak? Beresiko juga sih, tapi mungkin kecil kali ya. Secara keuangan lebih berkurang gitu ya. Tetapi balik lagi, jadi Pak Tung itu bisnis juga gagal toh, ada gitu. Tidak ada kata gagal, darling. Yang adanya sukses dan belajar. Nah, ketika kita belum sukses ya kita belajar. Besok lebih sukses lagi. Kalau kita sudah sukses juga tetap harus belajar supaya besok lebih sukses lagi. Nah, jadi supaya kita mengambil keputusan dengan lebih benar dalam mengelola prinsip-prinsip tadi. Jadi apa yang diperhatikan tadi toh, positif negatifnya, terus kemudian kemungkinan terjadinya, terus kemudian efeknya seperti apa. Nah, pertanyaannya kalau di dalam bisnis supaya resikonya lebih kecil. Nah, ini tadi. Satu, Anda mulai bisnis tanpa modal itu sudah resikonya secara keuangan kecil. Ya, kok bisa Pak Tung caranya? Jadi makelar dulu kan gitu, jadi kaplinggator, jadi bangun satu-satu dulu. Kemudian berikutnya
Anda punya modal, satu enggak pakai bisnis, Anda sudah punya modal 10 kali, 20 kali dari total yang Anda mau usahakan. Oke. Anda punya ilmunya, punya pengalaman di bidang itu. Atau punya yang memang sudah punya pengalaman di bidang itu. Saya buka toko buku Togamas, itu hasil bertanya. Saya tanya, waduh, kalau gagal mau nggak? Enggak sih. Siapa yang mau gagal? No. Iya, Ya, pelajaran. Ya, tapi kok bisa kan pelajarannya dipercepat, jangan ngalami sendiri. kalau bisa belajar dari orang lain ya, kenapa enggak? Nah, dengan cara mengambil keputusan begini, wah, supaya kemungkinannya berhasil lebih tinggi, otak kita itu sesuai dengan yang kita tanya. Yang kita tanya, cari jawaban. Mendadak keluar jawaban. Supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi. Ayo, kerja dengan yang sudah berhasil dan bisa dipercaya. Oke. Kerjasama dengan orang yang sudah bisa berhasil, yang sudah terbukti berhasil dan bisa dipercaya. Itu pun apakah pasti berhasil? Belum tentu. Tapi kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi daripada Anda mulai sendiri, tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, ya bisa, tapi jatuh bangunnya, ongkos sekolahnya lebih mahal lah. Nah, akhirnya saya kerjasama, saya cari mana toko buku yang sudah ramai. Oh, ada di Malang, Togamas, Pak Johan Budi Sapa pada waktu itu. Saya datang. Nah, pertanyaannya, supaya dia mau kerjasama dengan kita. Nah, ini cara berpikirnya Bapak Ibu. Kalau Anda sakit kan, ya boleh nggak second opinion? Bapak Ibu, ada satu asuransi yang memberikan satu yang namanya konsultasi gratis kepada 5.000 dokter di seluruh dunia. Oke. Second opinion. Ternyata ada 37%, kalau nggak salah saya, tolong diralat kalau salah. Putus oleh dokter di Indonesia harusnya dioperasi. Di Mayo Clinic, di John Hopkins, di Singapura, dokter-dokter yang bilang, yang ini enggak. Keren banget. Jadi mestinya, wahai jadi dokter-dokter rumah sakit di sini, kalau ada orang yang second opinion, jangan marah. Lebih baik, yuk, kok nggak dibutuh dioperasi? Menurut saya harus operasi. Oh, harus gini-gini. Kita diskusi, jangan marah dulu. Berarti kamu nggak sama saya. Ini dokter sana, keluar dari sana. Nggak hilang. Ya kapan dokter Indonesia maju kalau begitu? Dokter Indonesia banyak yang maju karena dia terima feedback. Pokoknya terima feedback, ada second opinion terbuka. Oh boleh silakan second opinion. Bahkan ada tim second opinion. Kalau sekarang kan biasanya dokter tim dokter. Ada dokter contoh penyakit dalam, dokter begini, kompletan tim. Tapi tim masih kurang karena dokter ahli di bidang itu 1-2 saja. Jadi, kalau Anda bisa istilahnya ada forum dokter yang di mana sakit ini, contoh, kalau Anda dulu, saya tuh pelanggan dokter gigi Noto Husodo. Dia sudah pensiun sekarang, tapi dia satu dokter gigi yang legendaris, 28 lebih sekarang kelihatan karena generasinya sudah cucu-cucunya sudah begini, sudah jadi dokter gigi. Jadi dokter gigi semua mantunya dokter gigi ini, ada yang profesor ahli ini. Dan yang menarik itu apa? Dia tidak ada kesombongan sama sekali. Noto Husodonya sendiri dia terkenal nyabut, tidak sakit sekarang sudah pensiun. Waktu nyabut dia bilang, sebentar Pak Tung, ini istri Anda, ini ada yang ketinggalan sedikit. Waktu di ronsen, masih ada sedikit kecil. Ini kita ambil sekaligus, saya agih free atau tidak. Nah, kita konsultasikan ya sama tim saya, sama-sama dokter gigi. Yang profesor ini besan saya, ini mantu saya, ini apa, ini profesor ini dokter di bulan 1, 2, nah ini Pak Tung. Jadi menurut pendapat mereka tidak perlu diambil karena itu tinggal kecil, tidak masalah. Nah, Bapak tetap mau diambil dioperasi, kita operasi free, kan gitu ya. Saya rekomendasi ke profesor dokter yang ahli bedah gigi, belah mulut, ya ini gratis. Nanti saya yang nanggung. Nah, keren toh. Atau kalau enggak apa-apa. Saya diskon 50% karena masih ada belum kerjaan saya sempurna. Luar biasa sekali. Tapi 2 dokter itu namanya second opinion, third opinion. Jangan marah gitu loh ya. Jadi kita boleh dong, hak pasien dong second opinion, third opinion. Kok marah? Nggak percaya sama saya, ini bukan masalah percaya, nggak percaya dari kok Anda sendiri sakit, bagaimana Pak Dokter? Gitu loh ya. Mau nggak Anda second opinion, third opinion? Bayangin 37%, saya mungkin data salah, angka mungkin salah. Yang harusnya nggak perlu dioperasi di Indonesia diputus dioperasi. Sedih atau sedih banget? Sedih banget. Nah itu kalau terjadi dioperasi sungguh kan apa ya perlu gitu loh ya. Nah tapi kan pertimbangan-pertimbangan ini ya kita harus jadi gini. Kalau kita ngambil keputusan sesuatu hal, Anda bisa trace back. Jadi seperti saya ngambil keputusan, saya mau beli rumah pada waktu itu jadi di pinggir danau di Gading Serpong gitu ya. Nah ternyata saya sudah kasih DP 100 juta waktu itu, ternyata terus kemudian saya mau bangun sendiri, ternyata arsiteknya sudah dari dia, arsitek saya bayar 50 juta, ternyata bangun harus dia yang bangun. Dia yang bangun 5,5 juta per meternya, saya bangun sendiri 3,5 juta, saya tidak mau. Mau,
Terus kemudian ya sudahlah dibangun sesuai dengan gambarnya miliknya yang jualan. Harganya ya boleh ya kan 800 juta toh. Oh enggak bisa Pak Tong, sekarang sudah naik jadi 900 juta. Lu saya sudah DP. Iya tapi Pak Tong waktunya sudah lewat. Marah saya. Ya. Saya marah, balikin deh 100 jutanya, dibalikin. Dijual dia dengan mudah 900 juta. Sekarang saya monitor, jadi 6,5 miliar darling. Berarti dulu saya 900 juta itu karena emosi gitu ya, merasa marah. 800 rugi 100 no. Ternyata yang rugi 6,5 M-nya tidak dihitung. Karena kalau Anda tidak beli secara umum loh ya, kalau di properti Anda bisa dipercaya dan dibangun sungguhan, banyak nyeselnya. Anda jual properti pun Anda deposito kan tidak bisa beli properti balik, apalagi sekarang gitu loh ya. Properti ini penting sekali. Silakan ya Kak Audrey. Oke, kita break dulu ya Pak Tung ya, karena sudah banyak beberapa respon yang pastinya cukup menarik untuk kita bahas. Ada cerita-cerita juga dari small listeners. Jadi small listeners jangan kemana-mana. Yang mau ingin respon juga boleh, silakan. Masih ada satu sesi. Semoga sempat nih untuk membacakan seluruh pertanyaan Anda. Kita akan jeda saat, tetaplah dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Oke, kita masuk ke sesi terakhir Small Listeners dalam Smart Business Talk pagi hari ini bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin, mbahnya dahsyat pagi hari ini yang memberikan inspirasi dahsyat terkait dengan ilmu berpikir dan mengambil keputusan. Pak Tung, kita izin bacakan beberapa respon ya. Kali ini ada yang ingin konsultasi nih Pak Tung dari Bapak Ebenezer di Cilengsi ya. Selamat pagi Pak Tung, salam dahsyat. Izin bertanya katanya gitu ya. Saya pebisnis dan juga ingin move to digital, tapi masih cukup menantang nih resikonya masuk di digital dengan bisnis yang saya pegang. Apa sih yang harus saya lihat terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dunia digital? Karena saya rasa tidak semua bisnis ya masuk ke digital, tapi semua dituntut serba digital. Silakan, Pak Tung. Ya, jadi digital ini very very important. Jadi saya sendiri punya line bisnis di dunia digital gitu ya, termasuk web, terus kemudian itu catering, terus kemudian the conversion itu satu sosial media marketing yang mendadak menjadi, bukan mendadak sudah 8 tahun yang one of the biggest di Indonesia. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau Anda pengen menguasai sesuatu bidang yang belum Anda kuasai, jurusnya cuma 4B, 1P. Apa tuh, Pak Tung? Nomor 1 Anda belajar sendiri. Oke. Atau belajar sendiri. Enggak sih. Saya pakai B berikutnya gitu loh ya. Saya enggak belajar sendiri. Saya build my own team. Oke. Ya, timnya yang saya suruh belajar. Termasuk AI. Di anak-anak perusahaan saya itu dalam 1 bulan, bukan 1 bulan, 1 minggu mereka ada waktu di jam kerja 2 jam untuk mempelajari segala macam tentang AI dan saling sharing. Oke. Memang Anda mau belajar, mau sharing, jadi ada time to share, time to learn untuk AI. Karena sekali lagi di kemudian hari penggunaan yang gini loh, AI tidak mengalahkan manusia, manusia kalah oleh manusia yang lain yang menggunakan AI. Yes. Jadi Anda belajar menggunakan, atau kalau tidak belajar, bangun tim Anda sendiri. B. Kemudian Anda bisa bayar orang-orang yang bisa AI untuk bekerja kepada Anda. Anda buy. Anda tidak perlu menciptakan teknologi sendiri, tidak perlu menciptakan aplikasi sendiri, Anda beli. Nah, kemudian yang keempat, Anda borrow, Anda sewa, Anda bayar. Nah, apapun yang Anda tidak kuasai, bisa nggak Anda borrow? Bisa, Anda bayar konsultan kan gitu ya. Aplikasi bulanan aja murah misalnya, begitu silahkan gitu ya. Nah, berikutnya yang kelima, P, berpartner. 4, P. Jadi kalau Anda mau menguasai bisnis digital, Pak, apakah saya harus belajar? Enggak. Saya Tung Desem Waddingin belajar sedikit-sedikit, tapi yang belajar saya suruh belajar mendalam. Oi, anak buah saya, Pak Tung kok enggak aktif di Facebook? Iya, dari dulu saya enggak aktif. Saya itu di Facebook turis. Jadi di dunia digital itu ada yang sejak lahir memang dia sana, penduduk tetap lahir di sana gitu ya. Ada juga yang turis, pernah ke sana kemudian balik lagi. Kayak saya pernah di YouTube terus turis, kemudian ada juga yang imigran gitu ya. Imigran.
Instagram, saya imigran. Saya pertama kali Instagram itu buka gara-gara mau komunikasi sama anak saya wangel. Jadi saya pakai WhatsApp, dia tidak pakai WhatsApp, dia pakai Line gitu ya. Setelah kalau dia ada baru butuh duit, baru ke WA saya. Saya butuh menghubungi baru ke Line. Line saya hubungi ternyata enggak, Line sudah tidak populer lagi. Ternyata pakai IG Pak. Jadi Papa kalau nyari aku DM aja di IG ku. Tak, ampun. Ya, tapi ya sekarang jadi saya pindah jadi penduduk tetap Instagram. Saya kan gitu ya. Yes, oke. Oke, jadi bisa belajar gitu ya. Belajar, build your own team, buy, borrow, dan cari partner gitu ya. Semoga ini menjawab untuk Pak Ebenezer. Selanjutnya ada dari YouTube kita, Patung. Ada dari Pak Edward Huang. Ada buku yang bisa Patung rekomendasikan nggak untuk referensi kita dalam bentuk ilmu berpikir dan decision making? Boleh? Jelas. Buku Desember Waringin yang namanya Life Revolution. Life Revolution. Ini Life Revolution. Ini bukunya tebel, ini berapa ratus halaman ini, buset, 400. Dapatinnya gimana, Patung? Ya cari di Gramedia atau Anda cari di 0813 kali 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. 08111 081-nya 3 kali 63873. 08111 081-nya 3 kali 63873. 12 ilmu penting di dalam kehidupan. Salah satunya ilmu berpikir, ilmu mengelola emosi, ilmu nyontek caranya bagaimana. Sampaikan caranya bagaimana, terus kemudian ilmu mengambil keputusan caranya bagaimana, termasuk mengambil keputusan dalam kondisi kritis seperti apa, ambil keputusan dengan cara yang namanya Edward de Bono, Bapak ilmu berpikir caranya gimana, cara Tung Desember Waringin gimana, John F. Kennedy caranya bagaimana, Napoleon Hill caranya bagaimana, terus Benjamin Franklin caranya bagaimana. Ternyata ilmu mengambil keputusan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Cuma sangat jarang orang belajar secara sistematis. Kalau mau ikut seminar, boleh cari Live Revolution Desember Waringin, tapi saya setahun cuma sekali. Mengutamakan hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Betul, Patung. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi yang cukup menarik, Patung ya. Kali ini kita ke Palembang. Selamat pagi untuk Bapak Rahman. Kalau Pak Rahman bertanya nih, Patung, apa step ataupun apa poin yang bisa kita lihat gitu ya dalam kita mengambil keputusan ini sudah tepat atau belum? Mungkin lebih ke standarnya ya, Patung ya. Karena kan kita makin kesini kita makin sulit menentukan keputusan karena tadi itu saking banyaknya data, saking banyaknya informasi, jadi kita bingung apakah ini sudah jadi keputusan yang tepat atau belum. Nah, ini menentukan itu tepat atau enggaknya itu apa poinnya, Patung? Silakan. Ya, jadi tentunya kalau dari satu sudut yang namanya bijaksana ada 4, terus kemudian secara manfaat nanti. Nomor 1, bermanfaat enggak untuk orang banyak. Oke. Yang kedua, menghasilkan enggak yang kita inginkan. Yang ketiga, nikmat nggak jangka panjang. Yang keempat, nikmat nggak jangka pendek. Karena banyak keputusan yang Anda tidak nikmat, boleh nggak? Boleh, selama itu bermanfaat untuk orang banyak dan menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Dan itu masuk nikmat jangka panjang. Nggak nikmat jangka pendek pun dijalanin. Oke ya. Jadi kalau secara saya ngambil keputusan itu ya, ambil keputusan dan lakukan sesuatu hal yang satu membuat Anda merasa lebih baik. Ya, orang fokusnya merasa lebih baik. Ngerokok, pil koplo, wah, koplo. Anda cuma merasa lebih baik. Tapi yang kedua, benar-benar jadi lebih baik. Ya. Yang ketiga, orang banyak lebih baik. Yang keempat, direstui Tuhan gitu loh ya. Lupa. Pokoknya masih harusnya nomor 1. Silahkan, itu boleh kan masing-masing pribadi. Tapi banyak orang yang menuhankan tanpa sadar. Kalau Anda sebetulnya 1, 2, 3-nya, Anda merasa lebih baik, untuk Anda jadi lebih baik, orang banyak lebih baik, biasanya direstui Tuhan. Tapi kalau direstui Tuhan, pertanyaannya, menurut Anda atau menurut siapa gitu? Sampai direstui Tuhan, dalam arti malah membunuh orang lain, Anda merasa bahwa ini direstui Tuhan, padahal tidak baik untuk Anda membunuh diri Anda sendiri. Ya. Anda sendiri, tidak nikmat jangka pendek, tidak nikmat jangka panjang. Anda merasa hanya direstui Tuhan, jadi banyak orang yang 100% jadi halusinasi. Tidak mau tidak mau ketemu, tidak mau buka mana kebenarannya, jadi halu gitu ya. Lupa, jadi kalau percaya agama harus 100%.
menurut saya tetap harus dikasih spare, karena menurut teman saya Pak Wahyu Hidayat itu komisaris Run System, dia bilang bahwa agama itu tafsir. Saya bilang, tafsir? Loh iya toh. Coba, Anda datangnya dari mana? Kan dari baca ayat, loh ayat itu juga ada ahli tafsirnya. Ahli tafsir satu dengan yang satu bisa beda. Oh ya juga ya. Jadi kalau kita terus bulat yakin 100% jadi halu, no ya. Nggak mau tabayun, nggak mau dengarkan pendapat orang lain, nggak mau melihat konteksnya bahwa itu dibuat kapan gitu ya. Terus nggak mau baca ayatnya yang sebelah mana, yang lain. Terus satu itu aja, pokoknya ini artinya ini menurut saya. Atau menurut pemuka agama yang saya gini. Anda nggak mau menurut pemuka agama yang lain punya pendapat beda juga loh. Itu pasti. Ya, tabayun mau nggak? Ketemu nggak? No, terbuka lah mencari kebenaran. Nah, jadi salah satu supaya kemungkinan besar kita ambil keputusannya tepat. Kemungkinannya tepat. Kalau Anda masih punya waktu, ada 4 supaya keputusan tepat. Nomor 1, Anda belajar dari pengalaman. Betul kan? Anda merenung. Ini bermanfaat nggak untuk orang banyak? Ya hanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa gitu ya. Bermanfaat nggak untuk diri saya sendiri? Nikmat nggak di jangka panjang? Nikmat nggak di jangka pendek? Terpaksa dikorbankan, nikmat jangka pendek? Boleh. Tapi otak manusia itu tetap cari nikmat di jangka pendek, korbankan terus. Tapi harus ada ilmu punya memberi arti. Sebenarnya jangka pendek tetap nikmat, jangka panjangnya nikmat sekali gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, Anda ada nggak orang-orang yang Anda hormati, yang Anda kagumi? Dan Anda pelajarin dong. Kalau misalnya Anda sangat kagum dengan Nabi Muhammad, Anda baca kisah hidupnya, baca begini. Jadi tidak kutu-kupret gitu ya. Jadi Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad kira-kira gimana itu? Kalau Anda istilahnya beragama Kristen, Anda Yesus kan, kemudian kira-kira Yesus bagaimana ya? Anda kan lebih bijaksana. Nah, kalau misalnya Anda termasuk orang yang terus mau belajar, kalau tentang bisnis, kalau Bill Gates yang dapat peluang ini kira-kira gimana ya? Kalau Anda cari siapapun yang Anda sekiranya Anda anggap lebih bijaksana, walaupun belum tentu, saya belum tentu lebih pintar dibanding Anda di bidang-bidang yang Anda kuasai, saya enggak kan gitu ya. Jadi kalau dokter yang mau itu seperti apa ya? Apakah sombong, marah-marah, dia tidak mau tabayun, tidak boleh second opinion, atau boleh ya. Nah, kemudian Anda kalau masih ada waktu, perhatikan. 1, Anda mengambil dari pengalaman-pengalaman Anda masa lalu, dari apa yang Anda alami, belajar dari yang Anda alami, itu yang paling Anda ingat. Anda merenung, itu yang paling bermanfaat, tetapi harus punya prinsip-prinsip yang baik, dimasukin baik, kalau enggak keputusannya salah dalam merenung kan gitu ya. Mempertimbangkan. Yang ketiga, cari orang-orang yang lebih hebat dibanding Anda, yang sukses di bidang Anda yang pengen sukses. Kalau Anda sepak bola, kalau Ronaldo kira-kira latihan nggak? Atau malas-malasan? Ronaldo bangun. Nggak, jam 4 pagi dan udah bangun, dia latihan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang selain mentor, yang kelima, Anda belajar secara tidak langsung, baik YouTube, kan YouTube-nya orang-orang yang hebat, terus kemudian Instagram, orang-orang yang Anda hormatin. Balik lagi, yang Anda hormati itu apa sih? Yang memang ilmunya bermanfaat. Lah kalau orangnya sendiri tidak praktek, gak popo. Yang penting ilmunya bermanfaat. Jangan dituduhkan orang. Jadi yang penting ilmunya, woi, jadi bukan orang. Nyampe pesan nggak peduli, tapi yang penting pesannya bener nggak? Jangan. Oke, yes. Jadi mungkin ini juga sekaligus merangkumkan perbincangan kita pagi hari ini ya. Jadi, small listeners, dengan tantangan yang ada, dengan mudahnya mendapatkan informasi, semoga kita lebih pintar lagi dalam menimbang keputusan, menimbang apa yang akan kita jalani ya, karena ini pasti akan berdampak untuk hidup kita gitu ya. Tadi seperti Pak Tung katakan, nikmatnya sebentar atau nikmatnya akan panjang. Nah, itu nanti jadi pertimbangan-pertimbangan Anda. So, terima kasih Pak Tung pagi hari ini insight-nya. Dan kita ketemu 2 minggu lagi ya dengan topik yang lebih menarik. Pokoknya semangat untuk melakukan aktivitas hari ini untuk Patung. Begitu juga small listeners yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Ibu Yuliana Sari. Patung kapan ke Singapura? Saya ingin ketemu, katanya gitu ya. Semoga. Tanggal berapa? Tanggal 15 ini ya. Atau saya mau ke Batam dulu, saya mau ke Singapura juga. Jadi mau ikut tour barengan saya, BDD, bayar dewe-dewe gitu ya. Sekitar 6 jutaan ya itu. Tapi ya Anda bayar dewe kalau ternyata lebih ya. Ambilan kurang tombol. Itu saya akan pergi ke Batam, terus kemudian ikut saya 3 hari 2 malam. Ayo mau nempel saya boleh. Caranya gimana? Ya silakan hubungi ke 08111 081-nya 3 kali 63873 Tour Singapura gitu ya. Patung ngapain ke Singapura? Ya berlibur sama mertua saya, terus tapi waktu itu mertua datang dan nanti kalau Anda berlibur dengan saya, setelah itu saya akan berlibur bareng dengan keluarga saya. Kemudian saya juga mau ambil jamnya di Marina Bay Sands sana, Richard Mille,
Ini aja $19.000 wong edan tenan. Oh. Oke. Nah, Iya. juga boleh. Ayo. Caranya di mana? 081 873. Kapan? Nggak tahu. Kalau nggak 15, 16, 17 atau berapa? Pokoknya Anda cek aja. Cek kemana? Cek ke 0813 kali 63873. Jadi mau bersama dengan Tung Saringin, kita sama Robo Saki ikut tur bareng 4.800 4 hari. 10.000 US tanpa tiket tanpa hotel, tanpa macam-macam, hanya untuk ikut. Sama saya gratis, BDD, bayar DD. Menempel saya, silakan ya. Oke, jadi langsung kontak di nomor tersebut ya, Small Stories. Oke, kalau gitu kita harus pamit. Pastinya selamat melanjutkan aktivitas. Saya Audrey Joanna. Tung Desem Waringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.